Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam ruang diskusi kali ini. Salat dan salam kita kirimkan ke junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan membawakan makalah sebagai tugas dari mata kuliah Antropologi Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul Musyawarah Adat, Fikih Talak dan Broken Marriage di Pengadilan Agama. Analisis pluralisme hukum atas putusan cerai talak nomor 485 PDTG 2025 PA Pindrang. Dari musyawarah ke palu hakim, membedah 3 dunia hukum dalam satu putusan perceraian. Sebuah analisis pluralisme hukum atas putusan Pengadilan Agama Pindrang nomor 485 garis datar PDTG 2025 PA Pindrang. Retaknya sebuah rumah tangga hampir selalu dimulai jauh sebelum mengetukkan palu. Percakapan tegang di ruang tamu, kunjungan keluarga yang penuh nasihat, pertemuan dengan tokoh desa, semuanya berlangsung di ruang sosial yang diatur oleh adat, agama, dan harapan-harapan keluarga besar. Putusan pengadilan bukan hanya akhir dari sebuah pernikahan, melainkan jejak tertulis dari pertarungan berbagai sistem hukum, adat yang hidup di komunitas, fikih Islam yang menjiwai pertimbangan, dan hukum negara yang memberi kerangka formal. Dek ini menelusuri perjalanan salah satu konflik dari desa ke ruang sidang untuk memahami bagaimana ketiga dunia hukum ini bertemu, berbenturan, dan menegosiasikan keadilan. Kisah ini bermula di Desa Pemudungan Pindrang. Di balik perkara nomor 485 ada kisah sebuah keluarga muda dari Desa Salisali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, sebuah wilayah pegunungan di atas dengan akses terbatas. Pemohon dan termohon menikah pada 4 Juli tahun 2024 dengan konteks pernikahan singkat yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat perkara diperiksa masih dalam keadaan bayi dan dalam asuhan ibu. Pemicu konflik adalah konflik yang dibawa ke pengadilan berpusat pada dua narasi yang saling bertentangan. Dari versi pemohon atau suami, perselisihan tentang tempat tinggal, ingin di rumah orang tuanya. Termohon atau istri dianggap tidak betah dan tidak menghargai suami. Keluarga termohon dituduh dengan datang marah-marah dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas, membuat pemohon sangat tersinggung. Dari versi termohon atau istri, pemohon atau suami jarang berkomunikasi dan tidak pernah mengajak ke rumah orang tuanya. Ditinggalkan tanpa kabar saat hamil tua hingga melahirkan, dan semua biaya kehamilan, persalinan, dan perlengkapan bayi ditanggung oleh keluarga termohon. Arena pertama, logika musyawarah adat. Sebelum konflik sampai ke pengadilan, ia terlebih dahulu dikelola dalam sebuah semi-otonom social fight, komunitas, desa, dan keluarga besar. Di sini, hukum yang hidup atau living law bekerja melalui musyawarah. Proses musyawarah, tujuan utama dari proses musyawarah yaitu bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan memulihkan kerukunan dan harmoni sosial. Menjaga nama baik keluarga dan masa depan anak adalah prioritas. Para aktor yang terlibat adalah keluarga besar kedua belah pihak, P3N atau pembantu pegawai pencatat nikah, dan kepala dusun. Mereka berperan sebagai penjaga nilai bersama. Bahasa yang digunakan, bahasa moral dan relasional, nasihat, ajakan untuk rujuk, dan pertimbangan kehormatan lokal atau syirik. Hasil dalam kasus ini, menurut keterangan termohon atau istri, forum musyawarah telah digelar. Namun upaya damai ini menemui jalan buntu. Pemohon atau suami tetap bersikukuh pada keinginan untuk bercerai, meski keluarga besar mendorong rekonsiliasi demi sang anak. Ketika musyawarah buntu, konflik diterjemahkan ke bahasa hukum.
Kegagalan musyawarah adat bukanlah sekadar akhir dari satu tahap. Ia adalah momen perpindahan dari satu dunia hukum ke dunia hukum yang lain. Konflik yang semula cair dan dikelola dengan bahasa moral kini harus dipadatkan ke dalam kategori-kategori hukum formal. Berikut tabel perbandingan penerjemahan. Dimensi konflik atau fokus utama. Dalam musyawarah adat, fokus utama yaitu relasi dan kehormatan keluarga. Sedangkan di pengadilan agama, fokus utamanya adalah hak dan kewajiban yuridis. Dalam musyawarah adat, bahasa yang digunakan adalah malu pada keluarga atau kasihan pada anak. Namun di pengadilan agama, yang menjadi bahasa adalah perselisihan terus-menerus atau pisah rumah. Dalam musyawarah adat, prosesnya adalah dialog dan nasihat. Sedangkan di pengadilan agama yaitu pembuktian dan argumentasi hukum. Aktor kunci dalam musyawarah adat yaitu tetua adat atau tokoh desa, sedangkan di pengadilan agama adalah hakim, advokat, dan saksi. Untuk tujuan akhir dalam musyawarah adat yaitu rekonsiliasi dan kerukunan, sedangkan di pengadilan agama adalah kepastian hukum dan putusan. Pergeseran ini mengubah posisi para pihak. Suami atau pemohon sekeluar dari tekanan moral adat. Istri atau termohon tidak lagi hanya objek nasihat, tetapi subjek hukum yang bisa mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi. Dua dunia, dua logika, membandingkan arena penyelesaian sengketa. Pergerakan kasus dari desa ke pengadilan memperlihatkan bekerjanya dua tatanan normatif dengan logika yang fundamental berbeda. Dalam logika musyawarah adat, orientasinya adalah pemulihan keseimbangan atau restoratif. Tujuannya kerukunan dan harmoni, menjaga kelangsungan relasi sosial. Prosesnya itu dialog, mediasi oleh tokoh lokal, konsensus. Basis legitimasinya adalah nilai-nilai komunal, kehormatan atau siri, dan masa depan anak. Dan outcome idealnya adalah rujuk atau rekonsiliasi. Sedangkan logika pada putusan pengadilan berorientasi pada penegakan aturan atau adversarial. Tujuannya itu kepastian hukum, menentukan hak dan kewajiban. Prosesnya adalah pembuktian, pemeriksaan saksi, dan penerapan pasal. Basis legitimasinya adalah undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, jurisprudensi Mahkamah Agung, dan fikih. Outcome idealnya adalah putusan yang eksekutable atau dapat dilaksanakan. Dalam putusan pengadilan, musyawarah adat tidak diabaikan, namun direduksi peranannya dari arena utama menjadi sebatas fakta bahwa upaya damai telah ditempuh dan gagal. Berikutnya adalah cara hakim membangun argumen atau konstruksi broken marriage. Untuk mengabulkan cerai, hakim tidak sekadar mendengar keinginan pemohon atau suami. Ia harus membangun sebuah konstruksi hukum yang solid bahwa pernikahan tersebut telah retak tanpa harapan atau broken marriage. Ini dilakukan dengan merangkai beberapa lapis bukti dan norma. Yang pertama, fakta sosial yang diterima. Pasangan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan. Tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Upaya musyawarah keluarga dan mediasi di pengadilan gagal total. Kedua, kerangka hukum positif. Ini terkandung dalam pasal 116 dalam kompilasi hukum Islam dan pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang intinya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang ketiga yaitu penguatan dari jurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung nomor 237/K/AG/1998 menegaskan bahwa fakta hidup berpisah dan tidak ada niat melanjutkan pernikahan sudah cukup sebagai dasar perceraian. Kesimpulan analisis, dengan alur ini fakta-fakta sosial yang cair, pertengkaran pisah rumah diubah menjadi kategori hukum yang sah, perselisihan terus-menerus yang memenuhi syarat untuk dikabulkannya perceraian. Di balik pasal legitimasi syar'i dan logika maqasid, putusan pengadilan agama tidak hanya bersandar pada hukum negara. Hakim juga menggunakan kerangka jurisprudensi Islam untuk memberi justifikasi yang lebih dalam, memosisikan perceraian bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai jalan keluar dari kemudaratan. Yang pertama adalah kaidah fikih. Hakim secara eksplisit mengutip kaidah dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, atau menghindari kerusakan mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
Artinya, mempertahankan pernikahan yang sudah mati secara substansial hanya akan memperpanjang konflik dan penderitaan. Maka perceraian dipilih sebagai cara untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Yang kedua adalah rujukan Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 227 merujuk pada ayat tentang suami yang telah berazam atau bertekad bulat untuk menjatuhkan talak. Interpretasinya adalah ini digunakan untuk melegitimasi bahwa ketika niat suami untuk bercerai sudah konsisten dan didukung fakta keretakan, mengakhiri pernikahan adalah langkah yang dibenarkan syariat. Hakim di sini berperan sebagai mujtahid fi al-manat, seorang ahli yang berijtihad untuk menerapkan prinsip-prinsip umum syariat pada konteks kasus yang spesifik. Berikutnya adalah keadilan yang ambivalen bagi termohon atau istri. Bagi termohon, putusan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga dikalahkan. Di sisi lain, forum pengadilan memberinya kekuatan untuk menuntut hak-hak ekonomi yang selama ini diabaikan. Paradoks putusan atau kalah dalam pokok perkara, pengadilan mengabulkan permohonan cerai dari suami meskipun istri menolaknya. Struktur hukum masih memberi bobot besar pada hak talak suami dan konstruksi broken marriage. Menang dalam tuntutan rekonvensi, istri berhasil mengubah pengalaman penelantaran, biaya hamil, persalinan, kebutuhan bayi menjadi klaim yuridis yang sah dan dapat dieksekusi. Pengadilan menjadi arena di mana kewajiban moral suami dikonversi menjadi perintah hukum yang mengikat dan terukur dalam rupiah. Hak-hak yang dalam musyawarah adat mungkin hanya dibicarakan sebagai kewajiban moral suami. Di sini memperoleh bentuk yuridis yang konkret, bersandar pada bukti dan terikat pada amar putusan. Menerjemahkan penelantaran ke dalam rupiah. Rincian tuntutan dan putusan. Gugatan rekonvensi termohon atau istri merinci biaya yang ia tanggung sendiri. Putusan hakim menunjukkan klaim mana yang diterima karena dapat dibuktikan dan mana yang tidak. Poin penting pada gugatan rekonvensi dari termohon yaitu kemenangan ini tidak otomatis. Termohon menuntut inisiatif istri untuk menggugat, merinci biaya dan menghadirkan bukti, kwitansi dan saksi, bukti tertulis dan saksi yang menyoroti pentingnya akses terhadap keadilan dan pendampingan hukum. Kesimpulan yang dapat kita ambil pertama adalah sebuah hierarki norma yang halus. Perjalanan kasus dari Desa Salisali ke Pengadilan Agama Pindrang menyingkap sebuah hierarki yang tidak tertulis namun nyata di antara berbagai sistem hukum yang berlaku. Hukum dari tingkat yang paling bawah adalah living law dan praktik keseharian, kebiasaan, pola interaksi dan ekspektasi sosial di tingkat komunitas menjadi bahan mentah dari konflik. Pengadilan kemudian memilih, menafsirkan dan menata ulang realitas ini. Di hukum adat dan musyawarah, norma dan praktik adat diakui keberadaannya dan dicatat dalam pertimbangan, namun perannya lebih sebagai konteks atau fakta pendukung daripada sebagai sumber hukum yang menentukan. Nilai kerukunan dikalahkan oleh tuntutan kepastian hukum. Hukum negara dan fikih formal berada pada tatanan hierarki yang paling tertinggi, undang-undang dan kompilasi hukum Islam. Kombinasi hukum negara yang dikualifikasikan dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam dan jurisprudensi Islam formal, putusan Mahkamah Agung dan kaidah fikih memegang otoritas final memutuskan perkara. Logikanya menjadi dasar amar putusan. Kesimpulan kedua yaitu pengadilan agama sebagai penerjemah norma yang kuat. Kasus ini menunjukkan bahwa peran penting pengadilan agama bukanlah sekadar menerapkan pasal. Peran krusialnya adalah sebagai institusi yang melakukan kerja penerjemahan norma secara rutin dan berimplikasi besar. Yang pertama, menerjemahkan konflik sosial menjadi kategori hukum. Pengalaman subjektif seperti ditinggalkan dan tidak dihargai diubah menjadi konsep yuridis perselisihan yang terus-menerus dan broken marriage. Kedua, menerjemahkan doktrin fikih menjadi perintah yang dapat dieksekusi. Kewajiban moral religius untuk menafkahi atau fikih al-usrah dikonversi menjadi angka rupiah yang konkret dan dapat ditagih melalui mekanisme negara, nafkah, mut'ah, dan biaya anak. Yang ketiga, menerjemahkan norma adat menjadi fakta persidangan. Proses musyawarah yang kaya makna di komunitas direduksi menjadi satu baris dalam pertimbangan hukum. Upaya damai telah ditempuh namun tidak berhasil. Implikasinya, proses penerjemahan ini tidak netral. Ia menyaring, menyederhanakan, dan memberi prioritas pada
elemen-elemen tertentu yang pada akhirnya membentuk realitas baru bagi para pihak yang berperkara. Pelajaran dari Pinrang, pluralisme hukum, strategi warga, dan jalan keadilan. Putusan nomor 485 garing PDTG garing 2025 garing PA Pinrang bukan hanya catatan administratif tentang berakhirnya sebuah pernikahan. Ia adalah jendela yang memantulkan dinamika hukum dan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Pluralisme hukum adalah medan strategi. Warga secara aktif memilih forum adat atau pengadilan yang paling menguntungkan. Suami menggunakan pengadilan untuk melegalkan perceraian, istri menggunakan pengadilan untuk memformalkan klaim nafkah. Keadilan bagi perempuan seringkali ambivalen. Sistem peradilan modern dapat membuka ruang bagi perempuan untuk menuntut hak ekonominya secara tegas. Namun akses terhadap perlindungan ini mensyaratkan literasi hukum, keberanian menggugat, dan kemampuan menanggung beban pembuktian. Dan yang terakhir adalah hukum selalu lebih manusiawi dari teks undang-undang. Di balik setiap putusan ada kisah tentang perjumpaan antara adat dan negara, fikih dan kompilasi hukum Islam, kehormatan keluarga dan kepastian hukum, serta harapan dan luka manusia yang membawanya ke hadapan hakim. Sekian pemaparan dari saya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pembahasan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.